A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang luar biasa ini, mari senantiasa kita menjadikan energi di pagi hari ini menjadi energi-energi berlian. Diawali dengan kita senantiasa melakukan dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik sesuatu karunia yang baik maupun suatu karunia yang belum baik. Karena ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan nikmat terbaiknya untuk kita semuanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan dalam melaksanakan aktivitas apapun, semoga siapapun yang senantiasa membersamai agenda kita di kegiatan zikir al-masyurah di pagi ini, senantiasa Allah curahkan rahmat, keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah ke dalam keluarga kita. Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa, serta Allah berikan ketinggian derajat dengan derajat yang setinggi-tingginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan zikir al-masyurah di pagi hari ini, mari kita sama-sama kita mentadaburi 1-2 ayat Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya menambah alasan yang kuat bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas ketakwaan, keimanan, dan meningkatkan kualitas hidayah kepada kita semuanya. Karena hidayah itu memang harus kita kejar, bukan kita tunggu-tunggu. Baik, pada kesempatan pagi yang luar biasa ini, sangat relate dengan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Di pagi ini, coba kita akan sedikit mentadaburi dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua dan hingga keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Selanjutnya, siapa orang yang bertawakal itu? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, yang keempatnya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, Masya Allah, luar biasa ketika kita mentadaburi dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 ini, ya ini sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat orang mukmin. Dan bagaimana orang mukmin itu ya dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita menggantungkan harapan pada manusia, kita pasti kecewa. Tapi ketika kita menggantungkan semua harapan pada Allah, Allah yang menjanjikan sesuatu yang luar biasa, yaitu akan diberikan derajat yang
tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan. Nah, dalam ilmu makna rezeki kita akan diberikan atau dibukakan perisai. Mungkin yang selama ini rezeki kita itu masih tertahan karena perisai-perisai kita, karena dosa-dosa kita. Tapi Allah memberikan jaminan dibuka perisai kita, diampuni semua dosa-dosa kita. Ya, jadi ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kebanyakan di antara kita ketika kita melakukan tawakal itu ya seperti ya udahlah, kita sudah meletakkan tawakal itu posisinya di akhir. Padahal sebenarnya meletakkan tawakal itu sebenarnya di awalnya. Nah, salah satu contoh nih, ketika kita mungkin di antara kita ada orang-orang yang melakukan kegiatan nih, usaha, bisnis, atau mungkin usaha-usaha yang lain. Lalu lantas apa yang dilakukan? Kebanyakan di antara kita ketika sudah jor-joran, ketika sudah melakukan aktivitas semaksimal mungkin, melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, tapi terakhir baru melakukan tawakal, menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika kita bertawakal itu letakkan harapan, menggantungkan semua harapan itu letaknya di awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meletakkan semua harapan itu di akhir, kebanyakan di antara kita akhirnya apa? Ya Allah, aku sudah berbuat maksimal. Aku sudah bekerja semaksimal mungkin. Tapi kenapa hasilnya kok begini-begini aja ya Allah? Oleh karena itu, aku menggantungkan semua harapan padamu. Selanjutnya, aku nggak mau berusaha lagi. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Akhirnya apa? Menimbulkan kemalasan berbalut spiritual. Ya udah kalau begitu ya fokus untuk ibadah saja jadinya begitu. Atau fokus untuk ya udah nggak mau ikhtiar lagi, ya kan? Padahal di dalam Quran surah Al-Anfal ya strong way-nya sangat luar biasa. Yaitu siapa dia? Orang-orang yang tawakal itu ya orang yang tawakal ya orang yang ya, mengerjakan sholat ya, mendirikan sholat. Ini kan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian daripada rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Bukan malah ketika sudah tawakal, ya udah, ya Allah, kulepaskan semua, kulepaskan harapan ini semua. Selanjutnya, aktivitas ibadahnya berkurang, infaknya berkurang, sholatnya berkurang. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita melaksanakan tawakal, ya, ketika kita sudah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita letakkan tawakal ini di awal. Sebelum kita memulai bahkan ya Allah, semua yang akan aku lakukan ini semua hanya bergantung padamu ya Allah. Aku tidak mau lagi bergantung pada manusia. Kenapa? Ketika kita bergantung pada manusia, pasti kita akan kecewa. Nah, ketika ini yang kita lakukan, ya pasti sholat kita dari hari ke hari semakin kita perbaiki. Yang tadinya mungkin kita masih sholat banyak masbuknya ya, atau sholatnya mungkin menjelang sholat waktu sholat berikutnya, ketika kita sudah menggantungkan semua harapan pada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah ini harus kita letakkan di awal. Ini salah satu contoh ketika kita sedang rapat di kantor, tiba-tiba azan. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Karena kita menghargai orang, maka ya sudah, sholatnya nanti saja. Nah, ini sesuatu tawakal yang bagaimana gitu. Padahal harusnya ketika memang sudah memasuki suatu waktu sholat, ya lah, kita tinggal izin dalam suatu forum, kita berangkat ke masjid. Apa iya kita lebih menghargai manusia daripada menghargai yang menciptakan manusia? Nah, itu salah satu contoh tawakal ya, dengan kita melaksanakan mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki ya. Ketika kita sudah bertawakal di awal, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus infak secara ya badai. Kalau mungkin sebelumnya kita infaknya hanya 1.000, 2.000, mungkin 3.000, 10.000, maka ketika kita sudah benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah infak secara badai. Infak banyak, diam-diam dan ikhlas ya. Bukan hanya sekedar infak sekedarnya, tapi infak badai. Bila perlu inspiring ya. Infak banyak-banyak dan sering-sering. Nah, ini
proses tawakal, bukan ketika kita sudah tawakal, ya Allah sudah kuserahkan semua padamu ya Allah, terus kita berdiam diri, justru sholatnya tambah malas-malas, atau ibadah yang lain tambah malas-malas. Bukan seperti itu, tapi aktivitas kita lakukan, semua harapan kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, letaknya di awal, kemudian sholat mulai kita perbaiki, dan kita coba belajar dan terus belajar untuk senantiasa menginfakkan sebagian, ya. Ingat, sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya, ya, dengan cara inspiring, infak banyak dan sering-sering. Nah, bila perlu badai sekalian, infak badai, ya, banyak, diam-diam, dan ikhlas, ya. Itu hal yang di capture dalam atau dimention di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 hingga ke-4. Nah, apa balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Ya, tadi dijelaskan di ayat yang keempatnya. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Nah, ketika kita menggantungkan semua harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, maka itulah orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Bagi mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, ini kan sangat relate, ya, ketika kita selama ini apa? Kita minta derajat yang tinggi, tapi sholat sama infak kita nomor sekian. Ketika kita memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, rapat jalan terus, ya. Bahkan nanti, ya, kita pending sholatnya, rapatnya kita tuntaskan. Padahal sebenarnya ketika kita memprioritaskan sholat kita, maka semua persoalan itu akan selesai. Allah memberikan derajat yang tinggi serta mendapatkan ampunan, serta, nah, ini yang luar biasa, mendapatkan rezeki yang mulia. Ya, kalau hanya mendapatkan uang itu sesuatu yang receh, tapi ketika mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sangat luar biasa. Semoga kita semuanya bisa, ya, mendapatkan, ya, strong way yang sangat kuat di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan tawakal itu letaknya di awal, bukan ketika sudah berakhir, sudah usaha, sudah nggak bisa lagi, baru kita melakukan tawakal. Tapi tawakal ini di awal, dengan cara apa? Salah satunya dengan senantiasa mendirikan sholat, memperbaiki kualitas sholat kita, dan menginfakkan sebagian daripada rezeki kita, baik secara inspiring maupun secara badai. Banyak, diam-diam, dan ikhlas, serta sering-sering. Semoga ini bisa menjadi strong way bagi kita semuanya. Ya, balasan dari Allah sudah sangat jelas, mendapatkan derajat yang tinggi, serta mendapatkan pahala yang sangat banyak, serta rezeki yang paling mulia. Nah, serta mendapatkan ampunan. Yang mungkin selama ini kita banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ketika Allah mengampuni itu rasanya luar biasa. Bahkan mendapatkan ampunan dari Allah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Semoga kita semuanya bisa senantiasa menjadi orang-orang yang bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti yakin kalau kita berharap pada manusia pasti akan kecewa. Itu sudah menjadi suatu, ya, realita. Ketika kita berharap pada manusia itu pasti kecewa. Tapi ketika kita berharap pada Allah, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah tidak akan mengecewakan kita sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita awali pagi ini dengan zikir al-ma'surat untuk senantiasa memvibrasikan energi di pagi ini dengan energi-energi berlian. Sebelum kita melaksanakan zikir al-ma'surat, mari kita tautkan, ya, zikir al-ma'surat untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-ma'surat di pagi hari ini untuk orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, adik kita, saudara kita, ya, abang kita, mungkin paman-paman kita. Kita tautkan juga zikir al-ma'surat di pagi hari ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita 1-2 huruf, yang telah mengajarkan kepada kita 1-2 ayat, ya, yang mengajarkan kepada kita mungkin kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya, serta mengajarkan kepada kita inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Juga kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Serta kita doakan juga, kita tautkan juga zikir al-ma'surat di pagi hari ini untuk saudara-saudara kita
yang saat ini sedang melaksanakan kontestasi politik, ya, mulai dari DPRK sampai presiden. Kita doakan semua kepada mereka semuanya, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa. Allah berikan ketinggian derajat kepada mereka, sehingga siapapun yang terpilih nantinya, mereka akan mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluknya. Siapapun presiden nanti yang terpilih, semoga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk di bumi, bukan hanya oleh manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Juga kita tautkan zikir al-ma'surat di pagi hari ini, ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang Allah uji dengan ketidakmudahan demi ketidakmudahan. Semoga Allah berikan ketabahan serta Allah segera berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga kita tautkan zikir al-ma'surat di pagi hari ini untuk kita semuanya yang berhadir dalam majelis al-ma'surat di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kejayaan, ketinggian derajat, serta Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa, serta Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah kepada kita semuanya, sehingga membuat kita bisa semakin taat dan taat serta mudah dalam kita menjalani ujian demi ujian kehidupan kita ini. Baik, kita awali zikir al-ma'surat di pagi